Nah, setelah kita membuka, ini kasetnya, kemudian ini sticknya, kemudian ini wadah yang akan kita taruhkan buffer. Jadi caranya kita putar, kemudian kita tuangkan ke dalam. Salam kasih bagi teman semua, jumpa lagi bersama saya Dr. Pascal Pentra. Jadi kali ini kita akan membahas tutorial rapid swab antigen sendiri di rumah atau swab antigen COVID-19 beserta best times atau waktu terbaik kapan kita melakukan pemeriksaan ini. Nah, yang teman-teman perlu ketahui bahwa pemeriksaan rapid swab antigen ini dia merupakan pemeriksaan melalui colokan menuju ke nasofaring. Nah, pemeriksaan swab nasofaring sebaiknya memang dilakukan oleh tenaga yang kompeten yang biasanya sudah melewati pelatihan. Namun, dalam kondisi lonjakan kasus seperti masa-masa sekarang ini, kita punya banyak pertimbangan, sehingga kita memilih untuk melakukan pemeriksaan ini secara mandiri di rumah. Nah, alat-alatnya itu terdiri dari yang pertama, ada kaset antigennya itu. Ini biasanya tersedia dalam beberapa merek. Untuk merek yang ini, dia ada yang warna merah itu buatan Indonesia dan yang warna biru ini dia diimpor dari Cina. Kemudian ini sticknya untuk melakukan colokan ke nasofaring. Kemudian ini wadah untuk menaruh reagennya ini. Nanti kita buka, kita taruh. Dan untuk melakukan pemeriksaan tersebut sebaiknya kita menggunakan handscoon atau alat pelindung tangan. Nah, di pasaran per Agustus 2021 harga ecer alat ini sekitar 40.000 hingga 60.000. Itu untuk sudah satu paket semuanya. Nah, teman-teman dapat beli secara online ataupun di apotek-apotek terdekat. Nah, sebelum memulai tutorialnya, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwa sebaiknya kita tidak melakukan pemeriksaan swab ini di rumah atau tanpa pengawasan tenaga kompeten. Misalnya tidak diminta terjadi komplikasi seperti perdarahan karena di hidung banyak pembuluh darah, ada batuk, muntah, ataupun kita mengalami refleks vagal. Nah, saya tidak bertanggung jawab bila hal tersebut terjadi. Nah, sebelum lebih lanjut ke tutorialnya, kita bahas dulu mengenai anatomi rongga hidung. Oke, kita pelajari dulu anatomi rongga hidung. Jadi rongga hidung ini hidung, tampakan dari depan, kemudian saya potong secara sagital atau membelah dua. Kita akan lihat tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini, yang perlu kita tahu, jenis pemeriksaan swab itu ada 3. Yang pertama ada yang di nasal. Nasal itu ini adalah rongga hidung. Kemudian nasofaring, ya di belakangnya hidung. Dia di sini mentok di sini. Kemudian ada orofaring. Orofaring ini biasanya kita lakukan pemeriksaan pada anak. Jadi masuk lewat mulut, kemudian menuju ke orofaring ini. Orofaring adalah bagian faring yang berada di belakangnya mulut. Jadi saat kita melakukan pemeriksaan nasofaring, itu sebaiknya dilakukan oleh tenaga kompeten. Karena kenapa? Kalau kita kasih masuk stick di sini, dia terus ke atas, maka di sini ada saraf-saraf olfaktori atau saraf penciuman. Kalau kita masukkan ke atas ini, dia bisa mencederai saraf penciuman. Jadi kita masukkan, kita sedikit menengadah, kemudian masukkan stick. Ini lurus sampai ke sini. Kita putar 3-4 kali. Jadi masuknya dia ke nasofaring. Jadi pertama kita buka kasetnya. Jadi dia tampilannya seperti ini. Nanti di sini tempat kita menaruh reagennya atau buffernya, kemudian ini hasilnya. Kemudian kita buka stick alatnya. Ini wadah buffer. Kemudian ini buffernya. Jadi buffernya nanti kita buka, masukkan ke sini. Nah, setelah kita membuka, ini kasetnya, kemudian ini sticknya, kemudian ini wadah yang akan kita taruhkan buffer. Jadi caranya kita putar, kemudian kita tuangkan ke dalam. Angkat sedikit. Nah. Buka mulutnya sedikit. Ya.
Kemudian setelah itu sampai dia agak basah, ini ada lendirnya, kemudian kita masukkan, campurkan reagennya. Jadi kalau kita masukkan, sebenarnya di sini ada batasnya, ini ada garis ini seperti batas. Meskipun anatomi tubuh manusia tidak selalu sepanjang itu, tetapi saat kita menusuk sampai mentok. Jadi di dalam situ dia cuma satu ruangan. Jadi bisa kita tusuk hanya melalui satu lubang hidung, tidak perlu dua lubang hidung. Kita rendam di sini selama kurang lebih 1 menit. Kemudian sambil kita pencet-pencet agar ininya terperas. Nah, kalau sudah, ini kita simpan kembali. Ini kita tutup. Kemudian ininya kita buang. Kemudian ini kita taruh 3-4 tetes pada kaset. Nah, kemudian dia akan jalan seperti ini. Kemudian kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi ini akan valid kita baca jika dia dalam waktu 15 menit, dan sudah tidak valid kita baca jika sudah melebihi 20 menit. Nah, sambil menunggu hasilnya keluar selama 15-20 menit, kita perlu ketahui bahwa best times atau waktu terbaik untuk kita melakukan pengambilan sampel rapid test antigen ini adalah 5 hari setelah kita kontak erat terhadap orang yang positif, atau 1-5 hari setelah gejala timbul. Nah, setelah keluar hasilnya, maka bisa sudah kita baca. Ini cara valid membacanya itu jika C-nya muncul. Jadi jika C muncul, T tidak muncul, berarti negatif. Jika C muncul, T muncul, artinya positif. Kemudian, bila C-nya tidak muncul, baik T muncul ataupun T tidak muncul, itu tetap tidak valid atau tidak bisa kita baca. Artinya kita perlu melakukan pengambilan sampel ulang. Jadi misalnya hasil antigennya negatif, itu belum tentu dia menunjukkan bahwa pasien sudah tidak memiliki virus COVID di dalamnya. Tetapi dalam tubuhnya itu kemungkinan besar masih ada virus COVID, tetapi sudah tidak menularkan. Karena rapid antigen ini dia mendeteksi protein dari virus itu sendiri yang berada pada nasofaring atau saluran pernafasan bagian atas.